Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauza dengan NIM 2312100099. Yang terhormat, Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan materi mengenai hakikat desain kurikulum. Nah, materinya itu ada pengertian desain kurikulum, tujuan desain kurikulum, manfaat desain kurikulum, ciri-ciri desain kurikulum, macam-macam desain kurikulum, sifat-sifat desain kurikulum, dan strategi desain kurikulum. Langsung saja, yang pertama ada pengertian desain kurikulum. Konsep desain dalam konteks pendidikan merupakan kerangka strategis yang memberikan landasan fundamental bagi pengembangan kurikulum. Menurut Umar Hamalik, desain dipahami sebagai panduan komprehensif yang menghadirkan arah, tujuan, dan metode implementasi yang sistematis untuk setiap kegiatan pendidikan. Nana S. Sukmadinata memperluas pemahaman ini dengan memperkenalkan desain kurikulum sebagai proses pengorganisasian yang kompleks. Ia menjelaskan bahwa desain kurikulum beroperasi melalui dua dimensi kritis, yaitu dimensi horizontal yang mengatur lingkup dan cakupan isi, serta dimensi vertikal yang menata urutan materi berdasarkan tingkat kompleksitas dan kesularan. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya struktur kurikulum yang logis, terukur, dan berkelanjutan. Longstreet selanjutnya memperdalam konsepsi desain dengan model kurikulum yang berpusat pada pengetahuan. Nah, modelnya dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmiah yang dikenal sebagai kurikulum subjek akademis. Secara maksimal dengan menekankan pendekatan akademis yang mendalam dan komprehensif. Nah, dalam praktiknya, desain kurikulum bukan sekedar dokumen administratif, melainkan blueprint strategis yang mentransformasikan filosofi pendidikan ke dalam pengalaman belajar konkret. Ia berperan sebagai arsitek intelektual yang merancang bangunan pengetahuan, mengatur setiap komponennya dengan cermat, dan memastikan keterhubungan sistematis antara tujuan, konten, dan metodologi pendidikan. Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum merupakan suatu proses perencanaan dan pengorganisasian yang sistematis dan komprehensif dalam menyusun komponen-komponen pembelajaran. Dengan demikian, desain kurikulum merupakan aspek krusial dalam dunia pendidikan yang menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Dengan memahami konsep, komponen, dan prinsip desain kurikulum, maka dapat disusun kurikulum yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lanjut, tujuan desain kurikulum. Tujuan desain kurikulum memiliki 4 tingkatan yaitu aims, goals, objective, dan purpose. Aims merupakan tujuan pendidikan nasional yang paling umum dan luas, berfokus pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai budaya dan jiwa Pancasila, bermoral tinggi, berkepribadian baik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki wawasan luas dan pemikiran yang bebas. Goals bersifat lebih spesifik sebagai tujuan institusional yang menjadi pedoman dan target pencapaian bagi lembaga pendidikan sesuai jalurnya masing-masing. Nah, objektif merupakan tujuan kurikuler yang menjabarkan kompetensi yang perlu dicapai siswa dalam setiap mata pelajaran sesuai jenjang pendidikannya. Adapun purpose merupakan tujuan instruksional yang paling detail yang menguraikan goals dan objektif secara terperinci menjadi kemampuan spesifik yang harus dikuasai peserta didik. Selanjutnya, manfaat desain kurikulum. Desain kurikulum memberikan berbagai manfaat yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama yaitu menciptakan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. Desain kurikulum membantu dalam menyusun pembelajaran agar sistematis dan terorganisir. Dengan adanya desain yang baik, pembelajaran memiliki arah yang jelas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
kedua yaitu memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan baik pada tingkat nasional atau aims, institusional atau goals, kurikuler atau objektif, dan maupun instruksional ataupun purpose. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran. Desain kurikulum memungkinkan hubungan antara berbagai mata pelajaran, sehingga siswa tidak hanya memahami materi secara terpisah, tetapi juga dapat mengaitkan berbagai konsep dari disiplin ilmu yang berbeda. Keempat, memfasilitasi evaluasi dan pengembangan berkelanjutan. Dengan kurikulum yang baik, pendidik dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses pembelajaran. Evaluasi ini kemudian digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan kurikulum agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Kelima, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Desain kurikulum membantu dalam pengalokasian sumber daya pendidikan, seperti tenaga pengajar, bahan ajar, dan media pembelajaran agar digunakan secara efektif dan efisien. Keenam, meningkatkan standarisasi kualitas pendidikan. Kurikulum yang dirancang dengan baik memungkinkan adanya standarisasi dalam pendidikan, sehingga kualitas pembelajaran dapat lebih merata di berbagai lembaga pendidikan. Selanjutnya ada ciri-ciri desain kurikulum. Desain kurikulum yang efektif memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya relevan dan dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Pertama, memudahkan seleksi dan pengembangan materi. Kurikulum harus dapat membantu dalam memilih dan mengembangkan materi yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kedua, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna. Setiap komponen dalam kurikulum dirancang agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan nyata. Ketiga, memberikan fleksibilitas bagi guru. Desain kurikulum yang baik tidak membatasi kreativitas guru. Sebaiknya guru diberikan kebebasan untuk memilih dan mengembangkan metode serta strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Keempat, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kurikulum harus dapat beradaptasi dengan tingkat perkembangan kemampuan serta minat siswa agar mereka lebih termotivasi dalam belajar. Kelima, menghubungkan pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah. Kurikulum yang baik memungkinkan siswa untuk menghubungkan pembelajaran di kelas dengan pengalaman mereka di kehidupan sehari-hari. Keenam, memberikan pengalaman belajar yang berkelanjutan. Materi dalam kurikulum disusun secara bertahap, mulai dari yang paling dasar hingga yang lebih kompleks, sehingga siswa dapat memahami konsep dengan lebih baik. Ketujuh, membantu pembentukan karakter dan kepribadian siswa. Selain menekankan pada aspek kognitif, kurikulum juga harus mengembangkan karakter, nilai-nilai sosial, serta keterampilan hidup siswa. Dan yang kedelapan, realistis, layak, dan dapat diterapkan. Desain kurikulum harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan, baik dari segi fasilitas, tenaga pengajar, maupun lingkungan belajar. Selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Ada 3 desain kurikulum pengembangan. Ada 3 macam desain pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata. Yang pertama yaitu desain berpusat pada mata pelajaran. Model pengembangan kurikulum ini merupakan yang tertua dan paling banyak diterapkan. Berakar dari pendekatan tradisional, model ini mengutamakan penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ciri utamanya adalah pengorganisasian materi yang terpisah berdasarkan mata pelajaran atau kurikulum mata pelajaran terpisah dengan struktur kurikulum yang disebut akademik mata pelajaran karena berfokus pada isi pembelajaran. Nah, model ini merupakan pendekatan tradisional yang membagi kurikulum ke dalam berbagai mata pelajaran yang terpisah dan disusun secara sistematis. Kelebihannya yang pertama ada struktur yang jelas, memudahkan dalam penyusunan kurikulum karena setiap mata pelajaran memiliki cakupan materi yang spesifik. Kedua, mudah dievaluasi. Hasil belajar siswa dapat diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam setiap mata pelajaran. Ketiga, mempertahankan warisan ilmu. Mampu melestarikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai dengan disiplin akademis masing-masing. Keempat, efektif untuk pendidikan formal.
Nah, cocok diterapkan dalam sistem pendidikan yang berorientasi pada ujian dan sertifikasi. Nah, kekurangannya yang pertama ada kurang terintegrasi. Nah, siswa cenderung mempelajari konsep secara terpisah tanpa memahami hubungan antar disiplin ilmu. Kedua, minim pengalaman kontekstual. Tidak selalu menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, fokus pada hafalan. Cenderung lebih menekankan pada penguasaan teori dibandingkan dengan penerapan praktis. Keempat, kurang memperhatikan kebutuhan individu. Tidak menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar atau minat siswa. Yang kedua, yaitu desain berpusat pada pembelajar. Model ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan model sebelumnya dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Berbeda dengan model pertama yang berfokus pada mata pelajaran dan pelestarian budaya. Model ini didasarkan pada teori modern yang menekankan pengembangan potensi siswa, di mana guru berperan sebagai pendamping pembelajaran. Model ini memiliki dua ciri utama, fokus pada pengembangan potensi siswa atau bukan materi, dan kurikulum yang dikembangkan bersama oleh guru dan siswa atau tidak direncanakan sebelumnya. Berdasarkan minat, kebutuhan, dan tujuan peserta didik. Kelebihannya itu, pertama, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran ini fleksibel dan relevan dengan minat serta kemampuan peserta didik. Kedua, meningkatkan motivasi siswa. Karena pembelajaran didasarkan pada minat siswa, mereka cenderung lebih antusias dalam belajar. Ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Siswa lebih banyak dilibatkan dalam eksplorasi dan pemecahan masalah. Keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Mendorong siswa untuk belajar secara aktif tanpa terlalu bergantung pada guru. Kekurangannya, yang pertama itu sulit diimplementasikan secara luas. Membutuhkan keterampilan guru yang tinggi untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan individu. Kedua, kurang terstruktur. Tanpa perencanaan yang baik, bisa menyebabkan kurangnya keseimbangan dalam cakupan materi. Ketiga, membutuhkan sumber daya yang besar. Guru harus lebih banyak menyediakan bahan ajar yang bervariasi sesuai dengan minat siswa. Keempat, evaluasi sulit dilakukan. Karena setiap siswa memiliki jalur belajar yang berbeda, penilaian menjadi lebih kompleks. Yang ketiga ada desain berpusat pada masalah. Model ini adalah desain kurikulum yang berpusat pada masalah-masalah kemanusiaan dengan dasar filosofi berpusat pada manusia. Berbeda dengan model kedua yang fokus pada individu, model ini disusun dengan mempertimbangkan masalah sosial, masa kini, dan masa depan. Dengan kurikulum ini dikembangkan berdasarkan pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang perlu berinteraksi dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Pengorganisasian materinya disusun berdasarkan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan peserta didik. Kelebihannya, pertama, menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Siswa belajar berdasarkan situasi dan tantangan yang relevan di masyarakat. Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga belajar menganalisis dan memecahkan masalah. Ketiga, menyiapkan siswa untuk dunia kerja. Melatih keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah yang dibutuhkan di dunia profesional. Yang keempat, mendorong pembelajaran interdisipliner. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam proses pembelajaran. Kekurangannya, pertama, membutuhkan fasilitas dan dukungan yang memadai. Harus ada akses ke sumber daya yang relevan untuk eksplorasi dan riset. Kedua, memerlukan guru dengan kompetensi tinggi. Guru harus mampu memfasilitasi diskusi dan membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, kurang cocok untuk semua jenjang pendidikan. Model ini lebih efektif di jenjang pendidikan menengah dan tinggi dibandingkan tingkat dasar. Keempat, evaluasi lebih kompleks. Mengukur keberhasilan pembelajaran berbasis masalah tidak semudah menilai ujian tertulis. Dalam penerapannya, guru memiliki peran penting sebagai pelaksana utama kurikulum. Pemahaman yang mendalam tentang desain dasar kurikulum sangat diperlukan agar dapat diterapkan dengan lebih baik dalam proses pembelajaran. Meskipun ketiga pola desain ini menawarkan berbagai cara yang efektif dalam pembelajaran,
masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pemilihan pola desain harus dilakukan dengan cermat karena tidak semua pola sesuai dengan setiap situasi pembelajaran. 3 desain pengembangan kurikulum menurut Sukmadinata ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyusun pembelajaran. Model pertama itu menekankan penyampaian pengetahuan secara sistematis berdasarkan mata pelajaran. Model kedua berfokus pada peserta didik dengan kurikulum yang luas serta kebutuhan mereka. Sedangkan model ketiga berorientasi pada penyelesaian masalah sosial sebagai bagian dari pembelajaran. Meskipun masing-masing desain memiliki kelebihan dan kekurangan, pemilihan model yang tepat harus mempertimbangkan konteks pendidikan, karakteristik peserta didik, serta tujuan pembelajaran agar proses pendidikan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada sifat-sifat desain kurikulum. Sifat desain kurikulum menentukan bagaimana kurikulum dirancang dan diterapkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sifat strategis. Kurikulum memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, kurikulum harus dirancang secara strategis agar selaras dengan visi dan misi pendidikan suatu negara. Kedua, sifat komprehensif. Kurikulum harus mencakup berbagai aspek yang mendukung pembelajaran, mulai dari materi akademik, keterampilan hidup, hingga pembentukan karakter siswa. Ketiga, sifat integratif. Desain kurikulum harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran agar tidak terpisah-pisah. Misalnya, kurikulum harus menghubungkan teori dengan praktik serta akademik dengan keterampilan sosial. Keempat, sifat realistis. Desain kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi nyata peserta didik, sekolah, dan masyarakat, sehingga dapat diterapkan dengan efektif dan tidak hanya menjadi konsep ideal di atas kertas. Kelima, sifat humanistik. Fokus utama dari kurikulum adalah mengembangkan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kurikulum harus berpusat pada kebutuhan, minat, dan kesejahteraan peserta didik. Keenam, futuralistik. Kurikulum harus memiliki orientasi masa depan, artinya harus mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Ketujuh, sifat terintegrasi. Desain kurikulum harus mendukung sistem pendidikan yang sistematis, di mana setiap komponen saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. Kedelapan, berorientasi kompetensi. Kurikulum harus disusun berdasarkan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, baik dalam aspek akademik maupun keterampilan hidup. Kesembilan, sifat beragam. Karena setiap siswa memiliki kebutuhan dan karakteristik yang berbeda, kurikulum harus memberikan ruang bagi berbagai pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keragaman siswa. Dan yang terakhir, desentralistik. Desain kurikulum harus fleksibel di mana daerah atau institusi pendidikan dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik peserta didik di wilayah mereka. Selanjutnya ada strategi desain kurikulum. Untuk memastikan keberhasilan penerapan kurikulum, diperlukan strategi yang tepat dalam penerapannya. Pertama, ada analisis misi dan kebutuhan, yaitu mengidentifikasi visi dan misi lembaga pendidikan serta kebutuhan siswa dan masyarakat. Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan global. Lalu, memasukkan kurikulum relevan dengan tuntutan dunia kerja dan kehidupan sosial. Kedua, evaluasi kondisi peserta didik, yaitu memahami latar belakang, kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. Lalu menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar untuk merancang program pembelajaran yang sesuai. Ketiga, perumusan tujuan pembelajaran, seperti menentukan aims, goals, objektif, dan purpose secara sistematis. Memastikan tujuan pembelajaran mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengacu pada standar kompetensi nasional atau internasional. Keempat, pemilihan strategi pembelajaran, seperti menentukan metode pengajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, menggunakan pendekatan berbasis proyek, diskusi, eksperimen, atau pembelajaran berbasis teknologi. Memastikan strategi pembelajaran fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kelima, implementasi kurikulum, melibatkan guru, siswa, dan pihak sekolah dalam penerapan kurikulum.
menggunakan berbagai sumber daya pembelajaran termasuk media digital dan eksperimen lapangan. Memberikan pelatihan kepada guru agar mereka dapat mengajar dengan lebih efektif sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Keenam, evaluasi dan penyempurnaan kurikulum, yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas desain kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Menganalisis umpan balik dari siswa, guru, dan pihak terkait untuk menemukan area yang perlu diperbaiki. Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Menggunakan metode evaluasi yang komprehensif baik melalui tes akademik, observasi, portofolio maupun asesmen berbasis proyek. Serta melakukan revisi dan inovasi dalam kurikulum berdasarkan hasil evaluasi untuk memastikan kualitas pendidikan terus meningkat. Nah, strategi desain kurikulum harus berbasis analisis kebutuhan fleksibel dan terus dievaluasi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Implementasi kurikulum yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konsisten, serta evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, kurikulum dapat menjadi alat yang ampuh dalam menciptakan pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta tuntutan masyarakat. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.